Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dan untuk pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang keenam. Nah, di sini ada ayo berlatih. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang sila keempat ya, yang dilambangkan dengan kepala banteng tentunya. Yuk kita baca dulu. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Nah, di bawahnya sudah ada gambar kepala banteng ya, yang melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan garis-garis putus ini disambung-sambungkan ya menggunakan pensil, kemudian setelah selesai nanti diwarnai. Nah, inilah hasilnya. Silakan nanti menyesuaikan warnanya ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kemudian, tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Nah, di sini ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jangan lupa tanda baca titik ya. Nah, inilah isi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada ayo berlatih. Pada pembelajaran ini, kita akan memahami mengenai ciri-ciri benda hidup ya. Kita baca teks di bawahnya. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Di sini sudah ada beberapa kata ya, di antaranya berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, tumbuh besar. Silakan kata-kata ini dimasukkan ke dalam kalimat. Seperti kalimat ini ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena, nah perhatikan dulu gambar kudanya. Kuda ini sedang bergerak ya. Berarti di sini diisinya bergerak. Jangan lupa tanda baca titik karena membentuk kalimat ya. Kalimatnya seperti ini. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada gambar burung. Gambar burung ini ternyata berkembang biak ya. Apakah ada kata berkembang biak di sini? Nah, ada, ternyata di sini ada berkembang biak. Kita pindahkan ke dalam kalimat ini. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Jangan lupa tanda baca titik ya. Jadi kita baca, aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Nah, seperti gambar ini. Ini induknya dan ini anaknya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, pada gambar ini ternyata ada gambar kucing.
Mula-mula kucingnya kecil ya, kemudian tumbuh menjadi agak besar, dan akhirnya kucingnya menjadi kucing yang besar seperti ini. Berarti di sini terjadi pertumbuhan. Kita lihat ya, apakah pilihannya ada pertumbuhan? Nah, ternyata ada di sini, tumbuh besar. Tumbuh besar ini kita pindahkan ke dalam kalimatnya. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena, nah, pindahkan ke sini, tumbuh besar. Jangan lupa tanda baca titik ya, karena membentuk kalimat. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar, sesuai dengan rangkaian gambarnya. Kita teruskan lagi, di bawahnya ternyata ada gambar ulat. Di sini sedang makan ya, berarti ulat ini membutuhkan makanan. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena di sini membutuhkan makanan. Apakah ada pilihannya? Nah, di sini ada pilihannya. Membutuhkan makan berarti pindahkan ke kalimat yang ini. Membutuhkan makan. Jangan lupa tanda baca titik ya. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Nah, kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih. Nah, di sini kita akan mempelajari nilai tempat ya pada bilangan, puluhan, dan satuan. Di sini ada Edo dan teman-temannya sedang bermain ya. Kita baca teks di bawahnya. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Karena tidak bernapas, tidak berpindah tempat, kemudian tidak membutuhkan makan, dan lain sebagainya ya. Makanya disebut dengan benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, inilah cara membuat dadu. Kita baca ya. Pertama-tama, guntinglah pola dadu berikut. Kemudian, rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Nah, polanya yang ini dulu ya, kita lihat. Ini pola dadu bilangan satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pola dadunya termasuk bilangan satuan ya. Kemudian kita lihat pola berikutnya. Nah, ini ada dadu bilangan puluhan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap baris ini ada 10 kotak ya. Artinya ini 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, kemudian 4 puluhan, 5 puluhan, dan 6 puluhan. Nanti hasil kreativitasnya akan membentuk seperti ini ya. Nah, ini dadu satuan, kemudian ini dadu puluhan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang ya. Kemudian siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. Yang ketiga, tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. Menggulirkan itu melemparkan ya. Yang keempat, lemparlah kedua dadu secara bersamaan. Atau kalau melemparnya mau satu-satu boleh ya, yang puluhan dulu, kemudian nanti yang satuan. Dan yang kelima, tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Kita lihat dulu kolomnya ya. Nah, seperti ini. Tuliskan nama dan bilangan pada tabel berikut ini. Nah, sebelum kita mengisi yang ini, kita lihat dulu video yang sudah Abi siapkan bersama Hafijah ya. Dimulai dari cara membuat dadu, kemudian bermain melempar dadu, kemudian menentukan nilai tempat. Selamat menyaksikan ya.
Yuk kita bermain bersama-sama. Abi akan melempar dadu bilangan puluhan. Perhatikan baik-baik, akan muncul bilangan puluhan berapa? 1, 2, 3. 60. Tulis 60. Yang besar nulisnya 60. Sekarang Abi mau melempar dadu satuan. Perhatikan baik-baik. Berapa? 6 berarti 60 ditambah 6. 66. Tulis 66. Pinter. Nah, 66 itu terdiri dari 6 puluhan dan 6 satuan. Siap-siap, Abi akan melempar dadu puluhan. Happy siap-siap ya, lihat ya, akan muncul angka berapa. Set. Berapa itu? 40. 40, betul, tulis 40. Sekarang Abi akan melempar dadu bilangan satuan. Nih lihat, perhatikan ya, akan muncul berapa? 1, 2, 3. Berapa itu? 2. 2, tulis 2. Jadi 40 ditambah 2. Tulis dulu, 40 ditambah 2 sama dengan berapa? 42. Pinter, 42. Nah, 4 ini nilai tempatnya sebagai puluhan, jadi 4 puluhan. 2 di sini nilai tempatnya 2 satuan. Paham? Paham. Tepuk tangan buat Hafijah. Iya. Nah, itu ya video bersama Hafijah. Tadi Hafijah menuliskan 66. Kita coba isi di sini ya. Berarti 66. Nah, 6 yang ini berarti di sini ditulis sebagai 6 puluhan. 6 yang ini ternyata sebagai 6 satuan. Kita tulis di sini ya, nama bilangannya 66. Nah, ini nama bilangannya. Nah, pada lemparan yang kedua, Abi bersama Hafijah di dalam video tadi menemukan angka 42. Berarti terdiri dari 4 puluhan dan 2 satuan. Ditulis berarti di sini ya, 42. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, untuk nomor 3, kemudian nomor 4, dan di sini ada nomor 5. Silahkan dicoba ya di rumahnya masing-masing. Silahkan buat dadunya terlebih dahulu, kemudian dilemparkan. Yang melemparkannya boleh ayah bundanya ya di rumah. Kemudian nanti akan menemukan bilangan yang muncul dari 2 dadu tersebut. Nanti dijumlahkan dulu ya. Sebelum Abi akhiri, selalu ingat ya pesan ibu. Yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.